Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan, kalau hari ini Kava Ministry boleh ada bersama-sama dengan kita kembali. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Di Kava Ministry ini kita sedang membahas topik tentang gangguan kepribadian narsistik atau yang kita kenal dengan NPD, Narcissistic Personality Disorder. Untuk yang baru pertama kali bergabung, saya sarankan untuk mengikuti video-video sebelumnya karena di setiap serinya akan ada keterkaitan sehingga akan lebih lengkap apabila diikuti secara berurutan. Di seri NPD yang ke-6 kemarin kita sudah membahas tentang identitas kita, di mana kita membahasnya dari Matius 13 di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Di situ digambarkan bahwa di akhir zaman akan terlihat dua generasi yang akan muncul. Sebenarnya bukan baru muncul, tetapi selama ini tidak terlihat karena belum berbuah. Dan di masa akhir zaman itu adalah masa di mana gandum mulai berbuah. Makanya di situ baru terlihat mana yang gandum dan mana yang lalang. Seperti yang tertulis di Matius 7 ayat 16 dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi selama ini lalang dan gandum itu hidup bersama dan tidak terlihat bedanya. Karena kalau kita perhatikan bentuknya hampir sama ya, seperti rumput. Dan dengan melihat buahnya kita dapat menentukan tanaman ini berasal dari benih yang mana. Dan di seri NPD yang ke-7 ini kita masih akan membahas tentang identitas. Kita juga akan melihat ada tugas yang diberikan kepada DNA gandum atau anak-anak raja, dan juga kita mau belajar mengenali potensi apa yang sudah diberikan kepada kita, sehingga diharapkan kita masing-masing dapat mengasahnya untuk menjadi bekal buat kita yang adalah DNA gandum dapat hidup berkemenangan di akhir zaman ini, khususnya waktu kita bertemu dan hidup bersama dengan manusia akhir zaman atau yang kita kenal dengan NPD. Oke, dengan tidak berlama-lama kita akan memulai seri yang ke-7 ini dengan tema domba akhir zaman. Seperti kita ketahui bahwa kita yang ada di dalam Kristus adalah tanaman yang ditanam oleh Bapa kita di surga yang berasal dari benih anak-anak kerajaan, dan kita ini bukan berasal dari dunia. Jadi hal ini penting sekali untuk kita tanamkan di dalam pikiran kita, untuk kita mengerti bahwa kita adalah benih yang berbeda. Dan yang kedua saya mau tekankan soal waktu, karena ini penting sekali. Waktu kita tahu identitas dan kita tahu tentang waktu, maka kita akan lebih bijak lagi dalam bersikap. Di akhir zaman ini selalu diingat bahwa gandum itu mulai berbuah. Jadi baru mulai terlihat, tetapi buah ini belum matang. Jadi akhir zaman ini masih perlu waktu dan proses untuk DNA gandum dapat menghasilkan buah yang matang. Dan seperti yang sudah kita bahas di Matius 13, waktu buah gandum ini sudah menjadi matang, inilah yang disebut waktu pemisahan atau waktu penuaian, di mana gandum dan lalang akan dipisahkan. Dan kalau kita perhatikan, yang duluan diproses itu adalah lalang. Dia akan lebih dahulu dicabut, diikat dan dibakar. Baru sesudah itu gandum ini akan dituai dan dimasukkan ke dalam lumbung. Kenapa saya menekankan hal ini? Karena hal ini sangat penting. Ini adalah time schedule-nya kerajaan Allah yang harus kita pahami. Jadi di akhir zaman ini kita akan menemukan buah yang semakin hari akan terlihat dari benih apa mereka itu ditanam. Dan kalau benih itu dari gandum, maka mereka akan lebih lagi terlihat lebih jelas bahwa mereka adalah gandum. Dan kalau mereka adalah lalang, semakin hari karakter mereka akan semakin terlihat bahwa mereka adalah lalang. Seperti yang tertulis di Wahyu 22 ayat 11, dikatakan yang jahat
akan melakukan lebih banyak kejahatan lagi, dan yang keji akan semakin keji. Jadi ini bicara tentang DNA lalang. Makanya jangan kaget kalau kita lihat sekarang kejahatan itu kelihatannya kualitasnya dan kuantitasnya semakin meningkat, karena buah yang dari si jahat ini pun sedang menuju kepada kematangan. Demikian juga kita yang adalah DNA gandum, dikatakan di Wahyu 22 ayat 11, saya bacakan selanjutnya, yang baik akan menjadi semakin baik dan yang kudus akan menjadi semakin kudus. Jadi inilah yang disebut buah itu menjadi matang. Jadi hal ini akan benar-benar terlihat di akhir zaman. Dengan membahas Matius 13 ini, kita tahu identitas kita, bahwa kita adalah anak-anak raja yang berasal dari benih yang ditanam oleh Bapa kita yang ada di surga, untuk supaya kita menjadi anak-anak raja. Tetapi kalau kita mau melihat keadaan saat ini, saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang mulai meragukan identitas ini. Banyak dari DNA gandum mulai ragu atas keberadaannya. Padahal justru di saat ini harusnya anak-anak Tuhan yang adalah anak-anak raja fokus kepada pembangunan dirinya, pembaharuan pola pikirnya, untuk mereka lebih lagi berbuah matang. Tetapi karena mereka mengalami banyak tekanan di akhir zaman ini, anak-anak Tuhan banyak mengalami tekanan sehingga mereka merasa kecewa dan mulai undur dari Tuhan. Banyak yang bertanya kepada saya, Bu, bukankah kita anak raja? Tetapi kenapa ya kok hidupku begini-begini aja, tidak menggambarkan bahwa saya ini anak raja. Bahkan rasanya, Bu, saya ini ada di urutan terbawah dari anak-anak dunia. Apa yang salah, Bu, dengan hidupku? Saya sudah berusaha sekuat tenaga, saya sudah juga berdoa, saya juga hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, bahkan saya melayani Tuhan, Bu. Tetapi kenapa ya kok hidupku tidak mengalami kemenangan? Dan justru kalau saya lihat, Bu, orang-orang yang hidupnya sembarangan itu mereka sangat diberkati, Bu. Apa yang salah dengan ini semua? Kenapa kok kondisi kita seperti ini? Saya juga punya satu cerita tentang seorang bapak yang mempunyai istri dan 2 orang anak. Dan di tengah perjalanan pernikahan mereka, ternyata istrinya ini berselingkuh. Dan dari perselingkuhannya ini, istrinya hamil. Akhirnya istrinya ini mengambil keputusan untuk bercerai dari suaminya, dan dia menikah dengan pasangan selingkuhannya. Dan bapak ini memang terpukul, tetapi dia masih punya kekuatan untuk kembali dibangun. Bahkan dia masuk ke dalam yang namanya pelayanan. Dia lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Sampai beberapa tahun kemudian saya melihat lagi bapak ini, saya melihat keadaan yang berbeda. Saya melihat seseorang yang terlihat sangat lemah, dan waktu dia bercerita, dia katakan bahwa selama ini dia alami tempaan yang bertubi-tubi, baik itu di dalam ekonominya, baik itu juga di dalam pelayanannya. Bahkan dia katakan hari ini dia sudah kehilangan semuanya. Dan dia katakan, waktu keadaan saya sedang lemah ini, saya teringat dengan mantan istri saya, dan saya melihat kehidupan mereka. Ternyata mereka sangat diberkati. Bahkan kehidupan mereka terlihat harmonis, keuangan mereka seperti hidup dalam kelimpahan. Lalu dia bertanya, loh kok bisa begini ya? Aku yang hidup di dalam kebenaran, aku yang terus hidup di dalam kekudusan, justru mengalami hal-hal yang seperti ini. Dan justru saya melihat istri saya yang melakukan hal yang namanya dosa, justru dia saat ini hidupnya berkelimpahan, hidupnya harmonis, hidupnya sangat diberkati. Jadi apa yang salah dengan ini semua? Di mana yang namanya keadilan Tuhan? Dan hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang mengalami ini. Mereka kecewa. Kenapa? Karena mereka punya identitas yang adalah anak raja, tetapi kehidupan mereka tidak menggambarkan bahwa mereka adalah anak-anak raja. Mereka terlihat menjadi orang yang lemah. Mereka menjadi orang yang tidak berdaya.
di dunia ini. Makanya di fase ini yang harusnya di akhir zaman, anak-anak Tuhan ini lebih sungguh-sungguh lagi fokus untuk berbuah, karena tempaan yang terus-menerus membuat mereka kadang undur bahkan meninggalkan Tuhan. Akibatnya apa? Proses kematangan dari buah ini berhenti, bisa menghasilkan buah yang tidak maksimal, ya bisa buahnya jadi asam, tidak seperti yang diharapkan, atau juga buah itu menjadi busuk. Nah, jangan sampai kita yang hidup di akhir zaman ini karena tempaan demi tempaan membuat kita tidak fokus untuk lebih lagi berbuah matang. Dan ini banyak terjadi pada anak-anak Tuhan hari-hari ini. Banyak yang bertanya, bukankah kami ini anak-anak raja? Kenapa kehidupan kami tidak menggambarkan sebagai anak-anak raja? Dan kenapa proses yang diberikan kepada kami justru yang adalah anak-anak raja di akhir zaman ini begitu kuat tempaannya? Dan mungkin dari Anda yang menonton video ini mungkin juga mengalami hal yang sama. Sudah hidup dalam kebenaran, sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi sepertinya tidak berkemenangan. Maka kalau Anda punya pertanyaan itu, sepertinya Kava Ministry di seri yang ke-7 ini mungkin bisa menjadi jawaban bagi Anda semua. Untuk itu bisa diikuti ya sampai selesainya. Untuk itu kita akan membahasnya, dan saya mengajak kita kembali membuka Wahyu 13 ayat 1, 5, dan 7. Sebelum saya membacanya, saya mau sampaikan bahwa Alkitab itu punya banyak pintu, dan dari manapun pintu kita mau masuk melihat kedalaman Alkitab, kita pasti menemukan kemuliaan Tuhan. Untuk itu kita mau memahami ayat ini. Di Wahyu 13 ini biasanya kita membahas soal eskatologi, tetapi karena ini adalah Kava Ministry dan kita mau masuk lewat pintu pembaharuan pola pikir, maka ada sedikit berbeda dalam cara menyampaikannya, tetapi sama-sama kita akan menemukan kemuliaan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita dapat memahaminya. Saya bacakan ayatnya. Lalu aku melihat seekor binatang yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, kalau kita mau lihat, binatang yang digambarkan ini punya tanduk 10 dan berkepala 7. Ini bukan seperti binatang yang digambarkan yang diciptakan di Taman Eden. Jadi kalau kita mau perhatikan, binatang ini berbeda. Dia punya kepala dan tanduk yang lebih banyak. Dan kalau tidak segambar, ini sepertinya bukan gambaran dari DNA gandum, tetapi ini adalah gambaran dari DNA lalang. Saya lanjutkan. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Nah, kalau kita mau melihat di sini kepada binatang tadi yang kita gambarkan DNA lalang atau benih yang berasal dari si jahat ini, mereka punya mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujat. Bukankah ini sama dengan gambaran manusia akhir zaman atau yang sekarang kita kenal dengan NPD? Dan kalau kita lihat di seri-seri sebelumnya, dikatakan bahwa senjata dari seorang NPD itu berupa mulutnya yang sombong dan penuh dengan hujat. Dan kalau kita mau perhatikan tadi di ayatnya, mereka ini mempunyai senjata berupa mulut yang penuh kesombongan, dan dalam waktu 42 bulan diberi kuasa. Apa yang dapat kita maknai di sini? Jadi ada waktu tertentu yang Tuhan taruh senjata dari DNA lalang ini sangat powerful. Makanya jangan heran kalau di akhir zaman ini orang yang mulutnya sombong, orang yang penuh hujat, justru banyak orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena diberikan kuasa. Dan saya percaya pasti ini kuasanya adalah dark power, ada kuasa kegelapan. Kita banyak sekali sekarang melihat di medsos orang ngomongnya kasar, orang ngomongnya sombong, penuh manipulatif, tapi banyak orang yang percaya pada omongannya. Ya, sehingga banyak orang-orang tertipu
dengan kata-kata mereka. Kenapa? Karena tadi diberikan kuasa di waktu tertentu untuk mereka punya senjata yang powerful. Jadi senjata mereka yang berupa mulut dan kesombongan ini sepertinya tidak tertandingi. Dan kalau kita melihat ini berupa senjata ini ditujukan kepada siapa? Karena pasti kalau ada senjatanya pasti ada musuhnya. Kita mau melihat ayat selanjutnya. Dikatakan di situ, lalu ia membuka mulutnya. Siapa di sini? DNA lalang atau manusia akhir zaman, atau kita bisa masukkan di sini NPD, untuk menghujat Allah, menghujat namanya. Kita sering sekarang melihat orang-orang yang menghujat nama Allah, menghujat nama Tuhan Yesus tanpa punya rasa bersalah, terlalu berani untuk menghujat. Sepertinya mereka ini sangat berkuasa, sehingga mereka ini tidak punya takut akan Tuhan. Mereka ini orang-orang yang arogan. Dan kita mau lanjutkan ayatnya, dikatakan di situ, dan kemah kediamannya. Jadi selain kepada Allah, kepada nama Allah, senjata ini ditujukan kepada kemah kediamannya. Siapa kemah kediamannya? Kita yang adalah DNA gandum. Kita adalah bait suci Allah, tempat kediaman dari Allah. Nah, makanya jangan kaget kalau orang-orang NPD ini memang mencari anak-anak Tuhan, karena memang inilah yang dituju. Di akhir zaman ini kita DNA gandum atau benih anak-anak raja harus selalu dalam posisi berjaga. Kenapa? Karena kita ada di dalam yang namanya peperangan. Sekarang kita sering melihat orang-orang dengan kesombongan, dengan hal-hal yang manipulatif itu menghancurkan anak-anak Tuhan. Mereka menfitnah, menjatuhkan tanpa mereka punya rasa bersalah dan takut akan Tuhan. Mereka melakukannya seperti itu sebuah kebenaran, dan banyak orang percaya waktu mereka berbicara. Kenapa? Karena di akhir zaman ini kata-kata mereka diberikan kuasa. Dan sekarang kita mau lanjutkan ya ayatnya, kita akan lihat lebih lagi. Dan ia, yang gambaran dari DNA lalang, diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus ini? DNA gandum yang dipilih, dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberi kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Wow, saya waktu melihat ini saya bilang, Tuhan, ini apa? Kenapa kok terjadi seperti ini? Tadi Tuhan berikan senjatanya kegelapan itu lebih kuat. Yang kedua, senjata itu ditujukan kepada kita yang adalah anak-anak raja. Bahkan yang ketiga, diperkenankan para DNA lalang ini untuk berperang melawan orang-orang kudus. Perkenanan itu sesuatu yang luar biasa yang didapat dari Tuhan. Jadi DNA lalang ini diizinkan dan diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus. Bukan hanya cukup di sini, bahkan dikatakan dan untuk mengalahkan mereka. Wow, waktu saya melihat ini, Tuhan, jadi ada waktu di mana Engkau mengizinkan anak-anak Tuhan ini memang terlihat dalam keadaan terpuruk. Jadi dari sini kita pahami bahwa di akhir zaman ini memang tempaan untuk anak-anak Tuhan jauh lebih besar. Kenapa? Karena DNA lalang ini diberi kuasa untuk mereka ini boleh menang atas DNA gandum. Makanya ini dapat menjawab pertanyaan tadi. Pantesan di akhir zaman ini anak-anak raja sepertinya tidak berdaya. Kondisinya tidak terlihat seperti sesuatu yang hebat. Kita sering pakai identitas kita anak raja, tapi kita lihat kondisi kita, apakah benar kita anak raja? Kenapa? Karena tempaan yang terus-menerus membuat kita yang adalah DNA gandum kadang-kadang mengalami yang namanya kelemahan. Tapi kelemahan ini ternyata diizinkan, diperkenankan oleh Tuhan. Jadi saya tetap yakin bahwa ini sekalipun sesuatu yang tidak enak, tapi ini pasti baik. Karena
Saya tahu semua ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan pasti lakukan sesuatu yang mungkin kita tidak pahami, kita belum mengerti. Nah, di fase ini banyak DNA gandum atau benih anak-anak raja ini kehilangan identitas seperti Bapak tadi. Dia sudah di awal sudah bagus untuk dia bisa mengatasi masalahnya, dia bisa lebih lagi hidup dalam kebenaran sekalipun dia dihianati. Tetapi waktu berlalu di mana sebenarnya dia sudah terlihat buahnya kan. Dia ini gandum. Kenapa? Karena dia mau mengampuni istrinya dan dia mau kembali melayani Tuhan. Dia mau hidup dekat dengan Tuhan. Sudah terlihat Bapak ini adalah DNA gandum. Tetapi dengan berjalannya waktu, DNA gandum ini terus mengalami tempaan. Harusnya dia tetap fokus untuk menghasilkan buah yang matang. Tetapi karena tekanan demi tekanan membuat dia akhirnya kecewa dan undur dari Tuhan. Dan banyak DNA gandum di fase ini seperti kehilangan identitas, bahkan kecewa dengan Tuhan dan mulai menyalahkan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak sayang, Tuhan itu meninggalkan kita, dan kita mulai undur. Dan biasanya kita mulai mencari siapa yang salah, dan ujung-ujungnya kita akan menyalahkan Tuhan. Padahal kalau kita mau melihat, Tuhan itu adalah Tuhan yang merancangkan segala sesuatunya jauh sebelum kita ada, jauh sebelum bumi ini ada. Dia itu bekerja bukan karena mendadak atau terdesak seperti keadaan kita di manusia akhir zaman ini. Kadang-kadang kalau sudah viral baru ada tindakan. Tuhan tidak seperti itu. Dia sudah merancangkan segala sesuatunya jauh sebelum kita ada. Dan dia bekerja dalam time schedule. Jadi ada kairos, ada waktunya. Tadi seperti yang sudah kita bahas di Matius 13, di mana ada waktu diizinkan DNA lalang dan DNA gandum itu hidup bersama-sama. Kapan fasenya? Yaitu dari mulai berbuah sampai buah itu menjadi matang. Dan kalau kita mau lihat di Wahyu 13 ada masanya, yaitu 42 bulan. Jadi memang DNA lalang dan DNA gandum ini diizinkan hidup bersama-sama di waktu tertentu. Bahkan ada saat di mana buah itu mau menjadi matang, DNA lalang ini akan semakin berkuasa di dalam hidup DNA gandum. Kita harus memahami ini sehingga kita tidak menjadi lemah. Jadi kalau kita diizinkan secara fisik, kita mengalami kelemahan karena kita mengalami tekanan. Kita hidup dengan orang NPD. Kita ada di fase ini. Tuhan mau kita menghasilkan buah yang matang. Banyak di fase ini anak-anak Tuhan gugur berjatuhan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan. Dia tetap akan menolong kita. Dan sebenarnya ini sudah digambarkan oleh Agur bin Yake di Amsal 30. Kita pernah bahas ini ya di seri NPD sebelumnya, di mana kita membahas tentang Amsal 30. Dan kalau kita melihat Agur bin Yake ini menggambarkan benih anak-anak raja ini bukan memakai binatang-binatang yang hebat. Dia memakai binatang-binatang yang lemah. Karena dia mengerti pada saat permulaan akhir zaman, anak-anak Tuhan itu memang diizinkan untuk penampakannya tidak seperti anak raja, justru terlihat lemah. Maka dia katakan digambarkan seperti semut, digambarkan seperti pelanduk atau dekonis, digambarkan seperti belalang dan juga cecak. Jadi inilah gambaran anak-anak raja di awal akhir zaman. Di awal mereka mulai berbuah. Memang tidak terlihat sesuatu yang spektakuler. Tetapi Agur menjelaskan lagi. Oke, memang secara fisik terlihat seperti semut. Tapi semut ini berbeda. Kenapa?
Karena mereka punya potensi. Apa potensinya? Semut digambarkan bahwa mereka ini orang yang punya perencanaan yang matang. Mereka menyiapkan makanan di musim panas untuk kalau nanti masuk ke musim dingin, mereka sudah menyiapkan makanan. Menggambarkan persiapan. Kemudian juga dia menggambarkan tentang dekonis, yaitu semacam kelinci. Dikatakan di situ bahwa dekonis ini senang membuat rumah di gunung batu. Oke, mereka lemah, tetapi mereka ini punya potensi untuk membuat rumah di gunung batu. Yang ketiga, belalang. Belalang kalau kita baca di Alkitab adalah sesuatu yang tidak disukai. Memang anak-anak Tuhan, anak-anak raja di awal akhir zaman, mereka tidak disukai. Kenapa? Karena mereka ini seperti tidak berdaya dan memang tidak terlihat kehidupannya baik. Terus menerus mengalami tempaan. Tetapi dari belalang kita belajar apa? Dia punya potensi untuk hidup tertib. Dan yang terakhir, cecak. Kita belajar tentang apa? Cecak memang sangat lemah, tetapi kita belajar tentang yang namanya ketekunan dan ketahanan yang kita kenal dengan endurance. Jadi bukan soal yang fisik di awal akhir zaman yang ditampakkan, tetapi yang ditampakkan adalah hal-hal yang berupa resep genetik yang berasal dari Bapa di surga. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, tempaan demi tempaan di awal dari akhir zaman ini, di mana kita mulai berbuah, Tuhan menempa kita terus menerus untuk apa? Untuk kita dapat mengeluarkan sesuatu yang ilahi yang sudah ada di dalam kita. Makanya buah kita nanti akan semakin matang, kita akan terlihat semakin baik, kita akan terlihat semakin kudus. Dan ini bisa dilahirkan waktu kita mengalami tempaan demi tempaan yang justru dibuat oleh DNA lalang. Jadi ini bukan sesuatu yang menghancurkan, tetapi ini adalah sesuatu yang membuat buah kita semakin matang. Saat kita memahami ini, saya harapkan di Kava Ministry ini kita tidak punya lagi mentality korban, bahwa kita mau katakan, wah saya ini memang terpuruk, saya ini terkutuk, saya memang tidak disayang Tuhan, saya tidak ditinggalkan. Bukan. Kita sedang ada di time schedule di mana mulai akhir zaman, di mana kita, Tuhan mau supaya buah kita yang sudah terlihat ini semakin matang. Nah, kalau kita memahami tentang ini, kita akan lebih kuat dalam menghadapi apapun saat kita hidup di tengah orang-orang yang punya karakter manusia akhir zaman atau NPD. Semakin hari akan semakin banyak terlihat orang-orang manusia akan akhir zaman akan membuat kejahatan. Dan kita anak-anak Tuhan yang adalah orang-orang pilihan, kita akan dibuat tadi lebih bersinar di akhir zaman. Kenapa? Karena kedagingan kita benar-benar sudah ditempa dan yang tampak adalah keilahian kita yang berasal dari resep genetik. Orang-orang akan lihat kita, dia bukan orang biasa-biasa, dia ada Tuhan di dalamnya. Itulah yang Tuhan sedang lakukan. Untuk itu kita perlu mengerti tentang time schedule ini. Kita kadang-kadang anak Tuhan mau hanya berjalan mengalir saja. Padahal Tuhan punya kairos, punya time schedule yang harus kita pahami. Kita akan lanjutkan. Kita mau membahas di Matius 10. Di Matius 10 ini kita mau lihat di ayat pertama. Di situ kita mau lihat ada tertulis perikopnya, Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Di Matius 10 ini nanti kita akan lihat ya, mungkin dari seri 7, 8, dan 9 kita akan membahas tentang Matius 10 ini. Kenapa? Karena inilah perjalanan dari DNA gandum yang harus kita pahami. Untuk itu kita akan mengikuti alurnya ya. Kita mau mulai dari ayat pertama tadi yang sudah dibacakan. Yesus memanggil ke-12 muridnya.
Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus memanggil DNA gandum atau benih anak-anak raja, yaitu ke-12 muridnya. Dan apa yang dikerjakan? Diimpartasikan kuasa. Untuk apa? Untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Bicara Tuhan juga bukan hanya memberi kuasa kepada tadi DNA lalang, ternyata waktu kita dipanggil, Tuhan pun mempersiapkan kuasa yang diberikan kepada kita, kuasa yang berasal dari surga, diimpartasikan kepada kita. Dan muridnya mulai diajar untuk mereka berperang dengan cara mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi kita melihat ya bahwa Tuhan juga mempersiapkan DNA gandum, diberikan kuasa. Jadi kalau kita mau lihat, Tuhan ini mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna. Dia tahu apa yang kita perlukan dan dia tahu kapan harus diberikan. Jadi jangan takut kalau kita diizinkan hadapi sesuatu atau kita hidup dengan orang-orang yang punya gangguan kepribadian narsistik. Tuhan sudah memperlengkapi kita dulu sebelumnya. Cuma kadang kita tidak memahaminya. Jadi sebenarnya Tuhan sudah impartasikan kuasa di dalam kita. Nah, kita mau baca selanjutnya ya. Yesus mengutus ke-12 muridnya. Nah, setelah dipilih, dipanggil, kemudian diutus. Jadi setelah dipilih, dipanggil, diimpartasikan kuasa, lalu Tuhan mengutus. Kita mau baca di Matius 10 ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ternyata ada satu visi yang diberikan kepada DNA gandum, kepada benih anak-anak raja. Setelah mereka dipanggil, diberi kuasa, mereka diutus. Dan mereka punya visi, punya tugas, yaitu untuk apa? Mencari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seperti kita ketahui, umat Israel adalah bangsa pilihan, milik kepunyaan Allah. Jadi Tuhan menyuruh kepada benih anak raja atau DNA gandum untuk mencari sesuatu yang merupakan miliknya. Selanjutnya kita mau bertanya, mencarinya kemana? Domba yang hilang dari umat Israel ini, kita mau loncat ke ayat 16. Di situ ada perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Nah, kalau kita mau baca di Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba. Jadi DNA lalang yang benih anak-anak raja ini digambarkan sebagai domba. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi sekarang kita memahami, ternyata domba-domba yang hilang, yang milik kepunyaan Tuhan itu ternyata sudah ada di tengah-tengah serigala. Di tengah-tengah serigala bicara ada di kawanan serigala. Dan waktu diutus ke tengah serigala ini, Tuhan memberikan identitas kepada murid-muridnya, gambaran seekor domba. Tadi Agur menggambarkan sesuatu yang lemah, cecak, semut, belalang, juga pelanduk atau dekonis. Dan Tuhan Yesus menggambarkan benih anak-anak kerajaan atau DNA gandum ini sebagai domba. Dan sebenarnya kalau kita mau perhatikan ayat ini ada sesuatu yang janggal. Kenapa? Dikatakan aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Jadi sesuatu yang hilang itu ada di tengah serigala, ada di kawanan serigala. Apa yang dimaksud dengan ini?
kalau kita mau pikirkan, kalau domba ini hilang dan mereka ada di kawanan serigala, saya rasa harusnya Tuhan tidak usah suruh domba yang lain mencari. Kenapa? Sudah pasti domba itu dimakan. Karena domba itu makanan yang lezat buat serigala. Rasanya nggak mungkin, karena menurut logik pasti tidak akan ada yang tersisa. Karena domba kalau ke tempat serigala pasti sudah dimakan. Dan mungkin yang ditemukan hanya tulang belulang. Tetapi Tuhan berkata, cari, ada di tengah-tengah serigala. Yang menjadi pertanyaan, apakah domba itu sudah menjadi seperti serigala? Dan muncul di pemikiran saya, apakah dombanya sudah berubah bentuk menjadi seekor serigala? Dan kalau kita mau melihat, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk datang ke tengah-tengah serigala. Bukankah ini seperti misi bunuh diri? Rasanya kan sesuatu yang lezat seperti sedang dihidangkan. Dan kalau kita mau lihat visi yang diberikan ini Mission Impossible, rasanya nggak mungkin. Kok kita yang adalah makanan dari serigala diutus ke tengah serigala? Kalau kita mau melihat penampakan secara fisik saja, domba itu jauh lebih lemah dan tidak punya sesuatu apapun untuk menjaga dirinya. Seperti yang kita ketahui, domba itu kekuatannya adalah gembalanya. Dan kalau kita mau melihat di sini, gembalanya tidak ikut. Dombanya dibiarkan untuk berjalan mencari domba yang lain. Jadi bisa dibayangkan ya, bahwa mereka ini diutus ke tempat yang sangat menyeramkan, mengingat ganasnya serigala. Apalagi digambarkan bahwa dia ada di tengah-tengah, menggambarkan sekawanan. Jadi benar-benar ini adalah sesuatu yang mendebarkan. Dan kalau secara logik harusnya kita berpikir, Tuhan kenapa nggak kirim yang lebih kuat seperti ular atau singa? Kenapa domba? Rasanya mustahil untuk menang. Apakah Tuhan salah di sini? Atau apakah Tuhan tega mengutus kita yang adalah benih anak-anak raja untuk masuk ke kawanan serigala dan hanya untuk dimakan? Rasanya tidak. Saya yakin waktu kita diutus ini pasti untuk kita berkemenangan. Pasti kita berkemenangan. Nah, sekarang kita mau lihat lebih lagi. Tadi Agur menggambarkan ada semut yang sebagai planner terbaik. Ada belalang yang hidupnya tertib. Nah, domba ini apa? Dan ternyata domba yang diutus ini, kalau kita baca di Matius 10 ayat 16, ada syaratnya. Harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau soal tulusnya mungkin saya tidak bahas, karena kita tahu gambaran dari Tuhan Yesus adalah anak domba Allah. Dan kita melihat bagaimana ketulusannya untuk mengorbankan dirinya buat kita semua manusia yang berdosa. Dan juga kita tahu gambaran dari merpati yang adalah Roh Kudus yang bicara juga tentang ketulusan. Jadi rasanya saya tidak akan bahas tentang ketulusan ini. Saya akan membahas tentang domba itu harus cerdik. Dan lebih lagi dikatakan cerdiknya seperti ular. Dan kita mau melihat kenapa disebut harus cerdik seperti ular. Kita ingat kejadian di Taman Eden bahwa ular ini mampu memanipulatif seorang manusia yang adalah Hawa. Berarti digambarkan bahwa kecerdikan ular itu sama atau melebihi manusia itu sendiri. Dan kalau kita mau melihat di sini berarti Tuhan mau menggambarkan bahwa domba ini harus punya kecerdikan di atas rata-rata. Saya punya pemahaman kayaknya domba ini tidak terlalu pintar ya. Kalau kita mau melihat domba ini seperti binatang yang hanya mengikuti saja apa yang gembalanya lakukan. Bahkan saya berpikir bahwa domba itu terlihat tidak terlalu pintar dibandingkan binatang-binatang lain seperti kera, seperti anjing. Rasanya domba ini menurut saya pribadi bukan binatang yang pintar. Tetapi kalau kita melihat tadi, Tuhan mau domba ini harus cerdik untuk dia dapat diutus ke tengah serigala. Nah, Tuhan mau domba itu secerdik ular. Padahal kalau kita tahu domba itu kan secara berabad-abad, saya melihat mereka itu hanya dijadikan ternak untuk nantinya menjadi makanan. Dan yang kedua jadi korban persembahan.
Saya belum pernah juga melihat cerita fabel yang menceritakan bahwa domba ini cerdik. Saya selalu mendapatkan cerita fabel yang cerdik itu ada kera, ada kelinci, dan sebagainya. Tetapi saya belum pernah melihat domba. Mungkin ada yang pernah, tetapi saya belum pernah. Untuk itu, di pemikiran saya bahwa domba itu bagaimana bisa cerdik. Dan ternyata saya salah. Saya berpikir bahwa domba itu adalah binatang yang sangat lemah dan juga tanda petik bodoh. Ternyata domba bukan seperti yang saya pikirkan. Untuk itulah saya dapatkan satu artikel yang ditulis oleh inilah.com Jakarta. Dikatakan domba ternyata mampu membuat keputusan eksekutif berdasarkan memori jangka panjang. Kecerdasan hewan ini melebihi perkiraan para ilmuwan. Domba punya ingatan yang sangat baik, bisa mengingat 50 wajah domba lainnya dan beberapa manusia. Wow, saya waktu melihat ini, saya katakan, waduh, saya selama ini underestimate terhadap yang namanya domba. Ternyata seperti yang tadi kita baca, dikatakan domba itu mampu membuat keputusan eksekutif berdasarkan memori jangka panjang. Nah, bicara memori jangka panjang ini bicara tentang apa? Bicara tentang hipokampus, amigdala, sebagian prefrontal cortex, dan juga sistem limbik yang biasanya ini ada di manusia. Ini membuat saya kagum dengan Tuhan. Ternyata Dia memilih segala sesuatu yang ada di Alkitab itu tidak sembarangan. Dia memilih domba karena Dia tahu Dia yang menciptakan domba ini adalah binatang yang cerdik. Kita saja yang mungkin ilmu kita belum sampai untuk memahami apa yang Tuhan taruh di ciptaannya, membuat kita kadang-kadang tidak bisa mengerti apa yang Tuhan lakukan. Kita mau sedikit belajar ya tentang memori ini. Apa itu memori? Memori adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan dan mengingat informasi dari pengalaman masa lalu pada otak manusia biasanya ya. Memori ini merupakan kumpulan apa yang diingat sehingga memberikan kemampuan ya. Jadi dengan kita punya ingatan tentang masa lalu, kita punya kemampuan untuk belajar dan beradaptasi serta memberikan kontrol dari penggunaan pengalaman masa lalu terhadap perilaku saat ini dan pengolahan berpikir di masa yang akan datang. Jadi kalau kita mau melihat, ternyata domba itu memiliki ini. Dia bisa belajar karena dia punya memori jangka panjang. Dan memori ini merupakan salah satu bagian dari fungsi kognitif, sehingga sangat penting dalam proses belajar. Individu yang memiliki fungsi memori yang baik pada umumnya memiliki kemampuan belajar yang baik pula. Jadi Tuhan menggambarkan domba yang diutus ke tengah serigala. Domba ini diberi kemampuan, kapasitas, punya memori jangka panjang yang fungsinya adalah untuk belajar. Jadi domba itu gambaran dari hewan yang suka belajar. Jadi kalau kita lihat tadi domba ini punya sistem memori jangka panjang yang baik, maka dia juga punya kemampuan untuk belajar dengan baik. Dalam arti domba itu bisa cerdik dan cerdas. Kognisi ini merujuk kepada proses mengetahui serta kesadaran dan penilaian. Jadi domba itu bisa belajar untuk tahu dan kemudian dia menjadi sadar dan dia dapat menilai segala sesuatunya. Jadi kalau tadi dikatakan domba ini harus cerdik, berarti sebenarnya kemampuan domba itu bukan seperti yang kita lihat. Dia punya sesuatu yang luar biasa
di dalamnya. Bahkan penelitian terbaru mengungkapkan bahwa domba mampu mengingat raut wajah baik hewan maupun manusia. Bahkan penelitian terbaru selain domba mampu untuk mengingat raut wajah, tadi kita melihat bahwa dia bisa mengingat 50 ekor domba dan manusia yang pernah ditemuinya. Dan domba melakukan pembaharuan ingatan. Wow, ini seperti Roma 12 yang mengatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, di domba ini juga domba punya kemampuan ini. Mereka terus belajar untuk mengenali pola-pola yang berbeda. Dan ternyata domba itu waktu dilakukan penelitian di Cambridge University, mereka membandingkan antara domba dan kera. Mereka melakukan tes psikologi, ternyata yang lulus itu bukan kera, tetapi domba. Jadi kalau kita mau melihat di sini, ternyata domba ini bukan domba sembarangan. Jadi kalau kita mau melihat di sini apa yang dapat kita maknai? Ternyata waktu Tuhan bilang, "Aku mengutus engkau ke tengah serigala," dan domba itu harus cerdik. Yang kita lakukan adalah apa? Belajar. Domba itu harus cerdik, artinya bahwa Tuhan sudah memberi kemampuan kepada kita. Kita diberikan otak yang luar biasa, kita diberikan hipokampus, diberikan amigdala, diberikan sistem limbik, diberikan prefrontal cortex yang luar biasa untuk kita dapat menjadi cerdas. Nah, Tuhan memberikan kapasitasnya, Tuhan memberikan potensinya, dan bagian kita harus apa? Kita belajar. Jadi domba itu harus belajar. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa sistem memori jangka panjang itu berhubungan dengan yang namanya sistem limbik. Ada hipokampus, kemudian juga ada amigdala, ada prefrontal cortex, dan beberapa bagian dari korteks cerebri. Bicara juga ada cerebellum di situ. Jadi domba ini sebenarnya binatang yang hebat walaupun terlihat lemah. Jadi domba ini bisa cerdas asal dia mau mempergunakan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu belajar. Dan kalau tadi dikatakan bahwa harus cerdik seperti ular, ular itu menggambarkan kepintarannya setara atau melebihi manusia. Karena Hawa sempat termanipulasi, berarti domba pun harus punya kapasitas yang melebihi di atas rata-rata. Domba berpikir sebagai manusia itu peloncatan yang luar biasa. Berarti domba-domba di akhir zaman Tuhan memberikan kemampuan atau potensi yang lebih. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena kita akan menghadapi serigala-serigala yang digambarkan tadi di Matius 10 ayat 16. Dan kita mau melihat dari satu penelitian yang dilakukan oleh Dr. Laura Afonso dan Jennifer Morton yang sedang mempelajari tentang neurodegeneration. Neurodegeneration yaitu mempelajari tentang kerusakan dari persyarafan, dan mereka ini berfokus kepada satu penyakit yang namanya Huntington, yaitu kelainan bawaan yang menyebabkan kerusakan saraf dan demensia. Apa itu demensia? Demensia itu kalau bahasa awamnya adalah pikun. Mereka mempelajari domba rekayasa genetik yang membawa gen penyebab penyakit Huntington. Ternyata domba itu belajar mengenali pola berbeda dalam warna dan mengubah perilaku sesuai pola warna yang dilihat. Selain itu, mereka juga mengubah perilaku berdasarkan bentuk benda yang diletakkan di depan mereka. Ternyata domba berhasil melewati uji coba prefrontal cortex, bagian dari otak yang lebih besar dari lainnya. Ini biasanya terdapat pada manusia. Jadi yang dimaksud di sini, waktu Dr. Laura Afonso dan Dr. Jennifer Morton ini melakukan penelitian dengan rekayasa genetik, yaitu menaruh gen pembawa penyebab penyakit Huntington ke dalam domba,
ternyata domba itu tidak mengalami yang namanya pikun. Kenapa? Karena domba itu belajar mengenali pola yang berbeda. Jadi waktu dia lupa tentang hal yang satu, dia belajar untuk mempelajari hal yang lain. Jadi luar biasanya domba ini bahkan dikatakan lulus uji coba prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini berhubungan dengan yang namanya kognitif, kepintaran. Prefrontal cortex di sini bicara tentang apa? Bagaimana dia bisa menimbang, dia bisa belajar, mempelajari pola yang baru, dan dia kemudian bisa menangani segala sesuatunya. Ini bicara tentang apa? Tentang kognitif, tentang bagaimana domba itu belajar dan menjadi pintar. Jadi tidak diragukan lagi ya, kalau domba itu adalah hewan yang pintar. Jangan lagi kita berpikir bahwa domba itu adalah makhluk yang bodoh seperti tadi. Saya punya pemikiran seperti itu. Ternyata sains menerangkan bahwa domba itu punya kapasitas yang luar biasa di dalamnya. Seperti juga ada firman Tuhan yang tertulis di Matius 11 ayat 29. Tuhan Yesus pun mengajarkan untuk pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Jadi kalau kita mau melihat apa yang Tuhan mau domba itu lakukan, kita yang adalah benih anak-anak raja yang terlihat sebenarnya lemah, itu tidak sesungguhnya lemah. Secara fisik saja mungkin terlihat seperti itu, tapi ternyata di akhir zaman ini Tuhan melalui tempaan-tempaan yang terjadi, kita ini terus belajar dan mengeluarkan resep-resep ilahi, resep-resep genetik yang berasal dari kerajaan Allah, yang berasal dari Bapa kita yang ada di surga. Jadi seekor domba yang mau diutus ke tengah serigala itu sudah punya kemampuan untuk dia mengalami kemenangan. Jadi Tuhan tidak membiarkan domba itu menjadi santapan dari serigala. Kenapa? Karena dia sudah mempersiapkan kapasitas dari domba ini yang melebihi kemampuan serigala. Dan tadi kan dibilang seperti ular. Jadi kalau serigala saja mudah buat domba ini bisa mengalami kemenangan. Jadi ini pun yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita diizinkan hidup dengan seorang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik, atau saat ini kita melihat dunia sudah penuh dengan orang-orang NPD. Kenapa? Kita lihat banyak kasus-kasus yang timbul karena kesombongan, karena arogan, karena destruktif dan sebagainya. Dan apa makna dari semua ini? Ini menggambarkan kita yang diizinkan hidup mungkin dengan orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik itu ada di sekitar kita. Kita sebenarnya punya kemampuan untuk hidup berkemenangan. Memang NPD ini akan terus menekan. Kan karena tadi dibilang kan, diberikan kuasa oleh Tuhan dan diizinkan untuk menggunakan senjatanya yang adalah mulutnya untuk ditujukan kepada bait Allah atau tempat kediaman Allah, atau kita yang adalah DNA gandum. Jadi memang tidak mudah untuk mengatasi ini, tetapi bukan berarti kita terpuruk. Karena Tuhan bilang, ada kemampuan di dalammu yang engkau bisa memenangkan waktu engkau hidup bersama dengan orang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik. Kenapa? Karena Tuhan sudah beri kemampuan itu. Kita harus Tuhan sudah berikan kemampuan, yang kita lakukan kita belajar. Nah makanya banyak orang, nah masalahnya banyak anak-anak raja ini malas untuk belajar. Bahkan ada seseorang yang berkata bahwa ngapain sih NPD harus dipelajari? Kan cukup ditengking saja, pasti NPD itu sembuh. Saya mau katakan tidak. Karena saya pernah melayani seseorang NPD dan 13 kali saya lakukan
pelepasan ya dalam beberapa tahun ya, sama beberapa tahun saya lakukan, tidak ada yang berubah. Yang harus berubah adalah pola pikir, bukan hanya ditengking. Pelayanan pelepasan perlu, tetapi bukan itu yang utama. Kita domba Tuhan mau di awal akhir zaman ini, di mana kita mau menghasilkan buah yang matang, kita harus belajar. Tanpa belajar, kita tidak bisa mengalami kemenangan di akhir zaman ini. Bahkan kalau kita mau melihat 5 jawatan dari gereja itu, ada rasul, ada nabi, ada gembala, ada penginjil, dan ada guru. Kita sering melupakan peran ini. Kenapa sampai ada guru di dalam 5 jawatan? Karena domba ini perlu belajar. Nah, makanya saya mengajak kita semua yang ada di Kava Ministry, ayo rajin belajar. Sekalipun mungkin di Kava Ministry ini saya sering membagikan hal-hal yang tidak terlalu dipahami, ayo belajar pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ada beberapa yang mengikuti, mereka ikuti berulang-ulang sampai mereka paham dan mereka dapatkan sesuatu yang luar biasa. Mereka menjadi kuat, mereka dapat mengalami kemenangan. Kayak itu kita mau melihat dari pola pikir ya, karena ternyata domba itu punya pola pikir yang hebat. Dan yang kedua, apa yang kita mau melihat, ternyata domba masih punya lagi kelebihan. Ternyata domba ini punya penglihatan yang luas. BCSPCA Speaking for Animal menjelaskan bahwa pupil dari domba itu bentuknya berbeda dengan kita. Ya, kalau kita ketahui di mata kita ada yang hitam, dan kalau kita perhatikan di tengahnya itu ada yang bundar, itu namanya pupil. Nah, kalau kita manusia memiliki pupil bentuknya bulat, tetapi kalau domba ini persegi panjang seperti yang kita lihat di gambar ya. Karena bentuknya persegi panjang ini memungkinkan domba itu memiliki penglihatan yang luas. Bahkan dikatakan dia bisa melihat 270 sampai 320 derajat ya. Kalau kita mau melihat, kalau kita bentangkan begini 180 derajat ya. Ini 270 berarti ke belakang, bahkan 320 hampir seluruh lingkaran ya. Tetapi dia punya titik buta di belakangnya. Jadi domba itu bisa melihat hampir semua yang ada di sekelilingnya tanpa harus memutar kepalanya. Jadi benar-benar tanpa dia harus melihat ke belakang, dia sudah bisa mengawasi keadaan sekelilingnya. Ini menggambarkan apa? Kita sebagai domba yang diizinkan masuk ke tengah kawanan serigala, kita harus punya visi, gambaran, atau penglihatan yang luas. Kembali lagi ini berhubungan dengan apa? Melatih diri kita dengan tekun dan belajar. Kalau kita mau menang menghadapi serigala atau manusia akhir zaman atau NPD ini, kita harus belajar. Tidak hanya diam dan menunggu, bahkan meratapi diri. Kita harus belajar banyak hal. Kalau tidak, kita akan mudah masuk ke dalam yang namanya mentality korban. Kecewa, marah, kepahitan. Dan parahnya lagi, kadang kita kepahitan sama Tuhan. Dan begitu domba itu kepahitan, akan menjadi santapan yang lezat buat serigala. Makanya Tuhan ini luar biasa menggambarkan, kalau kita diutus menjadi domba, kenapa domba itu berani diutus? Karena Tuhan tahu dia punya penglihatan yang luas. Dia tahu kapan serigala itu muncul, di belakangnya, di sampingnya, atau di depannya. Domba ini tahu di mana dan bagaimana kondisi dari musuhnya. Dan yang ketiga, kita mau melihat apa kelebihan dari domba. Domba punya emosional yang kompleks. Ada satu artikel dari Hedlow College menjelaskan bahwa domba itu adalah hewan yang kompleks secara emosional. Mereka bisa alami bermacam-macam emosi. Kalau kita manusia punya 5 emosi dasar dan nanti akan berkembang ya, menjadi banyak sekali. Domba ini bisa mengalami berbagai macam emosi, sama seperti manusia. Kita manusia itu punya 5 emosi dasar. Jadi manusia itu punya 5 emosi dasar. Ada takut, ada senang, sukacita, ada bosan, ada marah,
dan ada sukacita. Jadi Hello College ini meneliti tentang kemampuan domba untuk bagaimana dia punya ekspresi takut, bagaimana mereka bosan, marah, sedih, bahagia, dan ternyata domba memiliki semua ini. Perasaan mereka begitu kompleks hingga mencakup interaksi antara emosi dan kognisi. Sekali lagi, punya emosi yang kompleks ini menggambarkan bahwa domba itu cerdik. Penelitian menunjukkan bahwa mereka bisa punya rasa pesimis dan mereka juga bisa optimis. Luar biasa ya, domba bisa jadi motivator juga, dia pribadi yang optimis. Jadi luar biasa ya kalau kita belajar tentang domba ini, ternyata bukan binatang yang selama ini kita anggap hanya dia jadi bahan makanan dan juga bahan persembahan korban. Ternyata dia ini adalah gambaran dari binatang yang cerdas, bahkan disamakan dengan ular. Dan selanjutnya apalagi yang kita mau melihat, ternyata domba itu kalau makan dia sangat memilih makanannya. Dia suka sekali mencari rumput-rumput segar yang paling dekat dengan tanah. Jadi dia mendapatkan rumput-rumput segar, dan untuk itu Tuhan menciptakan mulut dari domba ini dengan spesifik. Dia punya yang namanya alur, kita bisa lihat di gambar ya, yang namanya filtrum. Jadi kalau kita mau melihat, domba ini diberikan mulut yang berbeda. Untuk apa? Untuk dapat memilih makanan yang terbaik. Tuhan memberikan bentuk mulut yang berbeda. Dia berikan alur di tengah dari mulutnya yang disebut dengan filtrum, dan dia juga tidak punya gigi depan atas, membuat dia seperti bisa memisahkan makanan yang baik yang tidak baik, dan dia memilih yang baik. Jadi kalau kita lihat ya, bahkan soal makanannya saja Tuhan perhatikan. Tuhan mau domba yang cerdik, domba yang diutus ke tengah serigala ini harus makan makanan yang segar. Dan Tuhan sudah memampukan untuk dia bisa mendapatkan makanan yang segar. Apa makanan kita sesungguhnya? Adalah firman Tuhan. Untuk kita masuk ke tengah serigala, ke tengah orang-orang NPD, kita harus makan firman. Dan kita harus memilih mana yang baik, mana yang tidak. Itulah domba yang diharapkan akan diutus untuk menolong domba-domba lainnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan mau melihat, Hello College masih mengatakan bahwa ternyata domba itu memiliki indera penciuman yang luar biasa. Bahkan memiliki kelenjar aroma di depan mata dan di kaki. Jadi Tuhan memberikan kemampuan melebihi binatang yang lainnya. Kita manusia ditaruh di hidung ya. Dia ada di sekitar mata dan juga di kakinya. Dan domba menggunakan sekresi bau ini untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan kalau kita hidup dengan NPD, kita harus punya penciuman yang tajam. Kita harus peka. Kita bisa tahu siapa yang datang, kita bisa mendeteksi siapa yang datang, musuh atau lawan. Jadi dari semua ini, selama ini kita berpikir domba itu menggambarkan hewan yang lemah. Tetapi ternyata waktu kita belajar melihat semua ini, ternyata kita melihat domba itu punya kelebihan-kelebihan. Dan ini tidak disadarinya waktu domba ini ada di dalam posisi yang nyaman. Untuk itu mereka akan mengetahuinya ini kapan? Waktu mereka berhadapan dengan musuh. Untuk itulah di akhir zaman Tuhan sedang mengasah anak-anaknya yang adalah anak-anak raja, mengeluarkan resep ilahi, resep genetik yang sama dengan Bapa di surga. Jadi kalau kita diizinkan ngalami tempaan, berarti kita dimampukan untuk kita terus dapat menghasilkan buah yang matang. Dan ini tidak berlangsung lama. Tuhan tidak membiarkan dombanya terus-menerus mengalami tekanan. Ada waktu, ada kairos. Masalahnya kadang-kadang kita mengukur segala sesuatunya dengan kekuatan kita.
Benar-benar saya mau sampaikan untuk orang yang hidup dengan NPD, ikuti kairosnya Tuhan, bukan waktu kita. Jadi dari ini semua apa yang dapat kita pelajari? Bahwa Tuhan izinkan kalau Anda saat ini hidup di tengah orang NPD, jangan kecewa. Tuhan sedang membuat buahmu menjadi matang. Gak usah cari kemenangan kemana-mana, karena kemenangan itu sudah ada di dalammu. Sudah Tuhan persiapkan segala sesuatunya. Yang perlu kita lakukan adalah kita mencari potensi apa yang Tuhan taruh di dalam kita. Mungkin masing-masing berbeda. Terus gali potensi itu, terus mengasah potensi itu, sehingga Anda dapat menghasilkan buah yang matang. Tadi kita melihat potensi-potensi yang ditaruh oleh Tuhan di dalam domba. Dan domba ini belum menyadari waktu mereka belum menghadapi musuh. Makanya waktu dikatakan tadi DNA lalang diberikan power, DNA gandum pun diberikan power. Dan waktu mereka bertemu, sebenarnya kekuatannya lebih kuat DNA gandum. Cuma karena kita tidak paham dan tidak punya understanding tentang ini semua, membuat kita rasanya kita ini lemah. Padahal sebenarnya kitalah kekuatan itu. Kitalah wakil Allah yang ada di sebelah orang NPD. Makanya kita jangan kecil hati. Nah, dari apa yang kita belajar hari ini, Tuhan berkata bahwa lihat, aku mengutus engkau ke tengah serigala. Dan Tuhan katakan, domba itu harus cerdik, domba itu harus tulus. Kalau domba itu harus cerdik dan juga tulus. Kalau kita hanya cerdik saja tanpa tulus, kita akan jadi jahat seperti Lucifer, seperti anak-anak iblis. Tetapi juga kalau kita tulus aja tanpa cerdik, kita akan jadi makanan dari manusia akhir zaman, atau yang kita kenal dengan NPD. Untuk itu, dari pembahasan hari ini, saya berharap kita belajar untuk menjadi domba akhir zaman. Katakan dirimu, aku domba yang berbeda. Aku domba akhir zaman. Aku domba yang dipersiapkan Tuhan untuk mengalami kemenangan. Jadi, jangan menjadi lemah, tetapi terus mau belajar. Ingat, kekuatan domba adalah belajar. Tanpa belajar, kita tidak bisa mengalami kemenangan. Kita akan terpuruk dan buah kita tidak menjadi matang. Untuk itu saya mengajak sekali lagi kita di Kava Ministry ini, ayo kita sama-sama belajar, karena Tuhan kita mau supaya kita belajar dari apa yang sudah Dia kerjakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami. Dan di seri selanjutnya kita akan membahas tentang serigala. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Ikuti terus setiap seri dari Kava Ministry ini. Dan apabila ada yang merasa diberkati, bisa di-sharekan kepada teman-teman Anda, khususnya mereka yang sedang alami hidup bersama dengan seorang NPD. Kiranya kita siap untuk menghadapi keadaan akhir zaman. Ini baru mulai, karena kita baru mulai berbuah. Kita mau menjadi matang. Untuk itu terus ikuti Kava Ministry ini. Kita akan menjadi matang bersama-sama dan kita akan mengalami kemenangan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.